tentang CPW itu kalau kita melihat effort itu kita mengukur dari seberapa banyak jumlah armada. Kalau data hasil permukaan tadi disampaikan bahwa kalau kami sebenarnya kan di brosur itu ada lokasi tangkapan gurita. Kami sudah pernah identifikasi berapa jumlah lokasi menangkapnya nelayan langkai juga sekitar 23 titik. Nah di lokasi ada 23. Kira-kira apa yang menjadi tantangan atau yang menjadi kesulitan, misalnya apakah semua pengumpul bisa dilakukan hal yang sama, misalnya untuk diambil data kalau misalnya direplikasi tempat lain ya. Kemudian terkait juga mungkin hal-hal yang lain, misalnya pendapatan atau misalnya tadi apakah memang ada faktor lain yang bisa mempengaruhi harga yang kemudian itu bisa menjadi motivasi nelayan untuk tetap melanjutkan kegiatan tutup buka ini setelah selesai. Untuk Langkai Lanjukan, baik dari dinas juga Pak Rusdin bersama nelayan Pulau Lanjukan dan Pulau Langkai. Terkait ini Pak Nirwan, saya hanya terkait program gurita ini karena ini dampaknya sudah sangat terasa oleh masyarakat Pulau Lanjukan dan Pulau Langkai khususnya, dan Kecamatan Kepulauan Sangkarang umumnya, karena mungkin awal-awal pada triwulan 1 itu nyaris memang terganggu, semua masih masuk, sementara triwulan kedua sudah berkurang sedikit dan triwulan ketiga sudah tidak ada sama sekali. Pertama kita sudah berikan kepada YKL mulai dari 0 sampai 10 kita berikan datanya. Istilahnya mulai dibukanya program gurita sampai sekarang, dan kita melakukan pendataan itu setiap satu nelayan pendapatannya kita catat, hasil tangkapan berapa, lokasi di mana, dan alat tangkapnya apa. Cuma yang kita tidak data itu Bu, jenis kelamin, karena yang nelayan wakil nelayan hari itu. Jadi sebenarnya ini saya melihatnya sebagai kelanjutan dari apa yang sudah kita bahas 2 minggu yang lalu ya. Tantangan terberat memang pada keberlanjutannya kan, dan itu memang perlu exit strategi yang terencana dengan baik. Dan tadi memang ada beberapa yang muncul, misalnya koperasi, lalu kemudian ada studi literasi finansial. Saya kira itu bagus sekali sebagai bagian dari exit strateginya YKL nanti. Memang ada 2 macam. Satu itu yang kami sebut sebagai gurita karang, yang sekarang kebersihannya. Yang satunya itu gurita pasir. Gurita pasir itu memang cirinya itu tidak pernah bisa besar lebih dari itu. Cuma memang permintaan pasar memang kurang. Tapi kalau di Jawa itu permintaan untuk Bebiococcus itu cukup besar. Tanggungan pertama itu ada di size C 0,9 untuk betina, 0,7 untuk jantan, sehingga itu tertangkap, sehingga perlu intervensi bagaimana sebenarnya ini sebelum waktu dia bereproduksi itu belum bisa jangan ditangkap dulu. Kalau berdasarkan ini berdasarkan perdes atau cuman kesepakatan, ternyata hanya kesepakatan saja ya. Nah tapi tetap kita berharap bahwa kedepannya ini kan program akan terus berlanjut. Nah kalau memang kedepannya akan lebih besar lagi, kemudian pemanfaatan ruang lautnya sudah ada perdes atau ada aturan lain yang mendukung, sebaiknya mengurus PKPRL saja. Terkait masalah laut, perizinannya yang di bawah 12 mil itu ada di provinsi. Terkait orang dan kapalnya, pembinaannya itu ada di kota. Menyinggung lagi terkait masalah yang tadi mengenai persuratan administrasi, kami di
Untia itu ada 2 yang kami layani, yaitu masalah SPB dan SLO. Bahkan pada momen-momen tertentu itu kita akan sambut bola. Kita bisa datang ke pulau tertentu untuk mengukur dan mendata kapal-kapal ini. Karena itu sebenarnya untuk kebaikan para nelayan itu ya. Jadi dengan kata lain, dengan kita mendata itu kapal mereka akan terdaftar di pemerintah ya, khususnya di Kementerian Perhubungan. Dan itu kalau tidak salah nanti namanya akan menjadi surat tanda kebangsaan kapal. Tadi Pak terkait masalah anggaran. Kalau masalah sistem buka tutup ini menurut saya kota sudah tidak bisa masuk ke situ Pak, karena penanganannya itu laut sudah ditangani sama provinsi Pak. Kami cuma bisa membantu dari segi kelembagaan kelompok-kelompok nelayan, pembinaan nelayannya saja. Jadi di Dinas Kelautan dan Perikanan khusus untuk data gurita itu kami punya data mulai 2008 sampai 2022. Jadi kalau teman-teman ada mau penelitian atau mau terkait data, itu kami sudah masukkan semua ke dalam websitenya dinas. Jadi data gurita per kabupaten kota itu ada mulai 2008 sampai data 2022. Ya. Begitu juga dengan laporan statistik dinas itu kami sudah upload ke website itu 2015 sampai 2022. Jadi di dalam laporan statistik itu bukan hanya perikanan tangkap, jadi budidaya, pengolahan dan pesisir. Itu datanya. Kalau masalah dari dinas kota itu mungkin dari segi kelompok KUB ya. Tapi masalahnya itu kasihan penyuluhnya itu kan 50 dia tangani Pak. Jadi dalam 1 bulan itu apakah hadir atau tidak di pulau? Karena 50 kasihan dia tangani. Jadi saya sebagai nelayan gurita di Langkai agar bisa kiranya ada yang mendampingi dari maksudnya terkait ada yang melanggar ini karena ada cerita dan seperti apa bagusnya ke depan Pak, karena kita sering ditelepon sama anak-anak kan kalau ada yang melanggar. Silakan Pak. Baik, terima kasih banyak. Saya perkenalkan dulu, saya Bagi Bagi Peskura Merajadi. Saya sampaikan sekarang bahwa selama diadakan buka tutup di Pulau Langkai dan Lanjukan itu dari tahap pertama sampai sekarang memang ada perbedaan. Seperti dikatakan Bapak tadi, mana tahap-tahap mana yang sering Bapak ditelepon. Terus terang, sering saya dapat telepon, walaupun tengah malam saya dapat telepon. Pernah itu jam-jam 1, jam 2 saya ditelepon sama warga bahwa Pak Mus, ada nelayan masuk dari Pulau Pangkep menyusup masuk. Ini tahap pertama. Tahap pertama kan mungkin masalah sosialisasi masih kurang ke nelayan-nelayan, jadi masih banyak nelayan dari luar yang masuk dan mungkin nelayan tersebut belum tahu bahwa ada wilayah tersebut diadakan penutupan sementara. Sebelumnya saya perkenalkan diri, nama saya Kepala Sarul Babin Sekolah Merajadi dari Koramil 14 Sangkaran. Jadi apa yang disampaikan sama Babin Kantipas sudah jelas. Kemudian satu mungkin ini masalah pos pemantauan belum terrealisasi masalah pos pemantauan. Kenapa? Pada saat kami melakukan pemantauan wilayah, terkadang kami juga di wilayah itu ya loncat sini. Jadi kalau ada pos pemantauan, kami bisa menetap di situ untuk melakukan pemantauan. Kami mulai dulu terkait kewenangan pada kami ada pada Undang-Undang 32 tahun 2014 bahwa 0 sampai 12 mil adalah kewenangan provinsi. Jadi untuk melanjutkan undang-undang ini kita di Dinas Kelautan Perikanan khususnya di bidang kelautan dan pesisir kami ada program pengelolaan kawasan konservasi dan pulau-pulau kecil sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi.
Di dalam program ini mengacu pada Perda nomor 3 tahun 2022, termasuk Pulau Lanyukan ini masuk di dalam kawasan konservasi yang dicadangkan, ada senilai luasan 1.659 hektar. Khusus untuk nelayan di samping pertanyaan-pertanyaan yang lain. Silakan Bu Fatma. Sama kami dari satu direktorat dengan Perikanan Untia. Nah, dari Untia itu menjelaskan kalau kewenangan kita di provinsi sampai 12 mil. Nah, yang menjadi dasar dari kita adanya peraturan menteri tentang migrasi dokumen ya. Sekarang monitoring. Jadi kalau menurut saya salah satu cara pengawasan yang efektif itu adalah dengan mengefektifkan yang namanya monitoring. Jadi kalau misalnya kita bisa dorong masyarakat itu bisa mengambil datanya dan bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, artinya secara series misalnya dalam 1 tahun, dalam 1 bulan misalnya 2 kali seterusnya, ya, sehingga selain data yang kita dapatkan itu banyak dan bisa kita jadikan tulisan, publikasi dan sebagainya, itu juga membantu masyarakat lebih paham tentang apa yang sebenarnya dia lihat. Jadi bukan persoalan karena tampil data kemudian dia nggak ngerti sebenarnya bagaimana mulainya bagaimana ngambil sampai jadi seperti ini. Nah, jadi dari situ makanya kenapa kemarin ada KIPU ya. Nah itu seperti menurut saya itu perlu didorong. Jadi kesempatan yang diberikan masalah data ini memang hal krusial barangkali karena ya negara juga susah sekarang karena data, banyak hoax yang terjadi karena data. Sama dengan kegiatan kita bisa jadi hoax kalau datanya tidak sampai, sehingga manajemen data pertama yang harus dibuatkan dulu. Teman-teman pasti dari awal sudah merencanakan bahwa akan mengambil data tentang penangkapan, kemudian ya hal-hal yang lain lah. Artinya mungkin karena kita khususnya hanya spesifik di Gurita, jadi mungkin data yang dikoleksi itu hanya simpel kelihatannya, tapi kalau tidak konsisten manajemen itu jadi jadi bumerang juga jadinya di akhir kegiatan. Sehingga pada saat kemarin kita coba analisis data, ada proses cleaning data yang harus kita lakukan dulu dan itu lama jadinya. Nah, itulah artinya memang dari awal harus sudah rencanakan dengan baik. Dan penelitian, pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat. Untuk pengajaran kita di Unhas ada program dulu namanya Merdeka Belajar ya. Sekarang sudah masuk di kurikulum K23 yang baru diterapkan semester ini, baru berjalan 2 minggu. Itu ada namanya MKPK, mata kuliah penguat kompetensi. Ada puluhan mata kuliah di situ yang itu mahasiswa tidak belajar di dalam kelas tapi di luar kampus. Nah, salah satunya sebagai kampus mengajar. Jadi mahasiswa bisa saja datang ke sana mengajar 1 semester, mengedukasi. Mengajarnya bukan seperti kuliah di kelas ya, tapi bisa saja mengajar di lapangan seperti itu. Jadi kayak KKN juga mungkin seperti itu. Kontribusi nyata yang lain ya pasti penelitian. Kalau dosen ujung-ujungnya ke situ, karena apapun yang kita hasilkan sekarang itu semua berkat hasil penelitian. Dan respon dari bapak-bapak, ibu-ibu segala dari berbagai pihak ini sudah banyak yang kemudian bisa menjadikan masukan ya sebagai peta jalan teman-teman YKL untuk ketika proyek ini akan berakhir ya. Ini sekaligus mungkin jadi bahan exit strategi teman-teman YKL ya untuk program. Tapi kalau saya sih melihat begini Pak Nirwan, kalau saran saya ya, tadi kan kalau bicara soal kelembagaan, tadi ada usulan misalnya dibuatkan di level kabupaten atau kota misalnya, ada juga di SK Perkes misalnya, karena ini kan pengelolaan di level masyarakat. Yang saya pengen
tantang sebenarnya. Kenapa ini tidak dibuat di level provinsi misalnya? Karena kenapa? Bicara gurita, tadi saya habis ngobrol sama Pak Kalma. Sekarang produk perikanan ke Sulsel, ternyata gurita nomor 3 sekarang, Pak. Dia sudah melampaui mie kakap kerapu, dia sudah melampaui mie rajungan. Setelah apa? Yang pertama tadi Pak, rumput laut ya, rumput laut, udah, baru sekarang sudah gurita. Padahal dulu buncit. Dan ini artinya komoditas ini sebenarnya sudah semakin idola untuk menjadi ekspor ya. Jadi saya pikir harus memang ada sebuah kelembagaan yang benar-benar merajut stakeholder, teman-teman semua stakeholder. Ya kalau saya sih melihat ini sudah menuju ke co-management sebenarnya kan, kolaboratif, pengelolaan kolaboratif supaya bagaimana teman-teman Pentahelix yang pernah Pak Rizal sempat sebutkan itu hari. Saya sampaikan itu hari saya. Ya, karena saya pikir begini, maksudnya kita tidak memberikan tambahan pekerjaan lagi buat teman-teman di masing-masing stakeholder, tapi bagaimana menjahit itu di masing-masing. Karena kalau bicara anggaran kan pasti masing-masing stakeholder punya anggaran gitu. Cuma bagaimana menjahit itu, mengkoordinasikan supaya menjadi satu. Dan saya pikir penting untuk misalnya membuat sebuah kelembagaan dan menyusun sama-sama sebuah rencana aksi. Karena ini menjawab ekspektasi YKL bahwa ketika proyek ini jalan, kan jelas tujuannya Pak Nirwanto, recovery lingkungan, membaiknya terumbu karang, membaik namanya populasi ikan, ikan ya, karena masuk kategori ikan juga. Nah, ada 3 landasan saya bicara. Yang pertama, saya adalah anggota Dewan Lingkungan Hidup Kota Makassar. Jadi saya punya interest yang kuat. Mengapa saya jengkel sama Kak Ijal ketika tidak diundang 2 minggu lalu? Saya bilang, iya, kenapa saya tidak diundang Kak Ijal? Kalau saya ingin memberi masukan bahwa pulau seperti Lanjukan, Langkai ini adalah poin yang saya akan sampaikan ke Pak Wali, bahwa perlu mendorong apa disebut kolaborasi pengolahan antara kabupaten, kota, provinsi, dan pusat. Tadi saya ingin bilang bahwa bagaimanapun area Lanjukan, Langkai ini adalah bagian dari wilayah pengolahan perikanan. Artinya kita harus juga mendorong itu sebagai unsur penting dalam WPP 714 atau 3 ya. Ya, itu saya kira yang pertama. Kita akan bahasakan nanti. Yang kedua, saya juga Ketua Ekonomi Kreatif Selat Makassar untuk IKA UNHAS Sulawesi Selatan. Jadi kita akan bahasakan juga Pak Nirwan. Apa yang dikerjakan YKL ini adalah informasi yang sangat penting untuk bisa menggugah pemerintah Sulsel untuk yang tadi yang disampaikan Pak Irham, bahwa ini juga harusnya menjadi agenda provinsi, dan kita akan menyuarakan ini bahwa untuk konteks Sulsel, Kota Makassar ini punya banyak informasi, punya banyak pengalaman success story tentang pengolahan terpadu, pengolahan kolaboratif itu di sana, dan ini adalah terkait gurita. Itu akan kita framing juga. Yang ketiga berkaitan dengan saya termasuk interest untuk bicara tentang komoditi unggulan Sulsel. Jadi ada gurita, ada kerapu, kepiting rajungan, dan yang apalagi yang kerapu kakap ya, kakap dan apalagi ada satu lagi kepiting bakau. Saya kira itu juga perlu kita dorong untuk kemudian menyebutnya sebagai potensi yang bisa menjadi model pengolahan ala Lanjukan, Langkai ini. Makanya tadi saya bilang harus kuat justifikasinya Pak Nirwan. Jangan sampai keliru untuk membahasakan bahwa pengetahuan kita terkait pengolahan pesisir laut dan potensi komoditi itu sudah di track yang benar, dan kita bisa banggakan sebagai pembelajaran bersama kita dari bersama proyek ini. Jadi harus kuat justifikasinya dan kita bisa promosikan. Saya kira itu Ji yang mungkin saya ingin garis bawahi. Terima kasih banyak. Siap, terima kasih banyak. Program penguatan ekonomi dan konservasi berbasis masyarakat di Pulau Langkai dan Pulau Lanjukan. Harapannya dari bapak-bapak, ibu-ibu tadi selama memberikan saran dan memberikan interaksi, saya di belakang mencoba memvisualisasikan apa saja sebenarnya yang menjadi saran-saran kedepannya demi penguatan. Ada beberapa aspek yang coba saya sempat catat tadi, bagaimana sebenarnya yang dirasakan dari teman-teman di Langkai dan Lanjukan, terkhusus masyarakat di sana, bagaimana dalam menjalankan
program di sana, perbaikan perikanan dan sebagainya, perlu yang namanya legalitas kelembagaan. Legalitas kelembagaan yang ini yang dimaksud bagaimana kedepannya itu akan menjalankan sistem-sistem yang selama ini telah dijalankan, bagaimana buka tutup dan segala macam. Di samping itu harapan kita legalitas kelembagaan ini bukan hanya saja berisikan masyarakat atau nelayan-nelayan yang ada. Tadi dari Babinsa dan Babinkantimas juga siap terjun langsung secara langsung bagaimana memasang secara simbolis. Jadi bukan hanya aduan-aduan ketika ada pelanggaran-pelanggaran, tapi lebih jauhnya lagi Pak Mus dan Pak Sahrul tadi berharap bisa dipanggil secara langsung memasang simbol-simbol atau tanda-tanda dalam kawasan yang ditutup nantinya. Jadi harapan legalitas kelembagaan itu diisi dari semua aspek atau para pihak yang nantinya bisa berkontribusi untuk perikanan gurita yang berkelanjutan di Pulau Langkalan juga. Setelah dari situ banyak saran yang berkembang tadi untuk menjalankan itu, melihat dari tantangan-tantangan tadi perlu yang namanya peningkatan kapasitas, baik itu peningkatan kapasitas dari pihak akademisi, bagaimana Tridharma Perguruan Tinggi itu bisa berfokus juga mengarah ke pulau-pulau yang ada di Sulawesi Selatan, khususnya Pulau Langkawi. Itu termasuk pelanggaran IUU fishing. Nah, sehingga hal ini penting. Beberapa saran tadi bagaimana sebenarnya kita yang punya kewenangan atau punya tugas dalam menerbitkan administrasi nelayan penting menjemput dan bekerja sama dengan masyarakat yang selama ini dibatasi oleh armada kapal yang untuk sulit ke Makassar secara bersama-sama. Itu tadi. Selanjutnya pentingnya juga bagaimana kita selama ini data gurita yang sama-sama sebenarnya YKL pun merasa masih kurang dari segi data guritanya, masih kurang dari beberapa aspek. Dan itu coba kita, makanya salah satu maksud hari ini meminta saran bagaimana data yang lebih sempurna dalam pengambilan data. Jadi kita mengumpulkan beberapa saran dalam data gurita itu. Selain data gurita, penting juga sebenarnya untuk melakukan pengambilan data secara ekologi dan segala macam. Jangan diwakili sebagai saja orang. Kalau perorangan nanti